Bab 359. Kamu keturunan dari keluarga mana? Tidak ada yang mengira Judika Wei berani mengatakan ini di depan umum. Jika kata-kata ini menyebar ke 3 keluarga besar di ibu kota provinsi, keluarga Wei mungkin akan menghadapi masalah besar. Tapi Jerry yang segera memikirkan kemungkinan tertentu. Di provinsi Jiangping hari ini, tidak hanya 3 raksasa di ibu kota provinsi, tetapi juga asosiasi seni bela diri, yang memimpin provinsi Jiangping. Di kota Yan, asosiasi seni bela diri sama kuat dengan 8 keluarga besar kota Yan. Di provinsi Jiangping, meskipun asosiasi seni bela diri hanyalah sebuah cabang, kekuatannya juga sangat kuat, setidaknya melampaui 3 raksasa di ibu kota provinsi. Keluarga Wei mengandalkan asosiasi seni bela diri. Tuan Wei, apakah kamu melebih-lebihkan kebenaran? Seron Zhuang mencibir, bahkan jika 3 raksasa di ibu kota provinsi adalah yang terkuat, tetapi provinsi Jiangping dan raksasa top lainnya bukanlah vegetarian. Judika Wei bahkan tidak melihat Seron Zhuang, tatapannya selalu tertuju pada Jerry Yang. Di antara 4 kekuatan di Jiangsu, keluarga Guan dan keluarga Su semuanya sangat menghormati Jerry Yang. Ini saja sudah cukup untuk menunjukkan seberapa tinggi status Jerry Yang. Selama Jerry Yang setuju, tidak masalah bagaimana pilihannya. Aku rasa ide Tuan Wei dapat dipertimbangkan. Choki Su juga berkata, pertemuan pertukaran ini seharusnya adalah giliran keluarga Feng di kota Jinhe. Tapi sekarang, keluarga Feng telah menyerahkan hak mengadakan pertemuan pertukaran kepada keluarga Meng. Jelas ada masalah dengan ini. Tidak hanya Choki Su, banyak orang yang mengetahui hal ini, tetapi tidak banyak orang yang mengetahui apa yang salah. Yoshua Guan tidak berbicara, dan menatap Jerry Yang. Judika Wei sedikit mengangguk, Tuan Su benar. Ada masalah dengan pertemuan pertukaran ini. Demi kepentingan kita masing-masing, kita harus bersiap terlebih dahulu. 4 kekuatan di Jiangsu, keluarga Wei dan keluarga Su, telah mencapai kesepakatan, semua pejabat mematuhi Jerry Yang. Sekarang hanya menunggu Jerry Yang berbicara. Dari awal hingga akhir, Jerry Yang tetap berekspresi tenang. Dia tahu lebih banyak dari Choki Su dan Judika Wei. Karena itu masalahnya, maka aku juga setuju dengan ide Tuan Wei, bergandengan tangan untuk menolak semua kemungkinan perubahan. Jerry Yang akhirnya berbicara. Oke, karena begitu, maka kita akan bersatu. Jika terjadi sesuatu yang merugikan kepentingan kita, kita harus bersatu. Judika Wei langsung sangat gembira, dan berkata dengan tergesa-gesa. Baik. Choki Su dan Yoshua Guan menanggapi satu demi satu. Hanya Seron Zhuang yang diabaikan. Keluarga Zhuang juga bersedia bersatu dengan dunia luar. Seron Zhuang berbicara dengan cepat. Di antara 4 kekuatan di Jiangsu, 3 di antaranya telah mencapai kesepakatan. Jika keluarga Zhuang tidak berpartisipasi, mungkin setelah hari ini, tidak akan ada tempat bagi keluarga Zhuang di Jiangsu. Tidak peduli seberapa enggan Seron Zhuang, dia tidak bisa tidak setuju saat ini. Adapun apa yang dia pikirkan, hanya dia yang tahu. Karena ini masalahnya, maka sudah beres. Jika ada keluarga yang tiba-tiba menghilang pada saat kritis, maka tidak akan ada keluarga seperti itu di Jiangsu. Wajah Judika Wei menjadi dingin, saat dia berbicara. Namun saat dia mengatakan ini, matanya selalu tertuju pada Seron Zhuang. Seron Zhuang merasa gugup, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Ada 4 keluarga di Jiangsu, tetapi semua orang tahu bahwa keluarga Wei adalah yang terkuat di antara keempat keluarga tersebut. Luar biasa. 4 suku di Jiangsu, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kamu bergabung, kamu dapat berdiri sendiri? Lebih baik bergabung dengan kota Jinhe, mungkin masih ada cara untuk bertahan hidup. Pada saat ini pintu didorong terbuka, dan sekelompok orang masuk. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya. Melihat orang itu datang, Judika Wei dan yang lainnya mengerutkan kening. Orang yang datang adalah Ubeo Feng, kepala keluarga Feng di kota Jinhe. Tuan Feng benar, dengan 4 keluarga Jiangsumu, kamu mungkin tidak dapat bertahan hidup.
Akan lebih baik untuk bergabung dengan dua pahlawan kota Jinhe, dan kalian masih memiliki kesempatan. Selain Ubeo Feng, pria parubaya berjas lainnya juga berbicara. Dua pahlawan kota Jinhe mengacu pada keluarga Feng dan keluarga Luo, yang berbicara saat ini adalah kepala keluarga Fan, Titus Fan. Tidak ada yang menyangka bahwa dua keluarga kaya teratas di kota Jinhe akan berkumpul. Tuan Feng, jika aku ingat dengan benar, pertemuan pertukaran ini adalah milikmu. Keluarga Feng menyerahkannya kepada keluarga Meng, bukan? Judika Wei mencibir dan berkata, tidakkah menurutmu konyol datang ke 4 keluarga Jiangsu kita sekarang dan mengatakan ingin bergabung? Ubeo Feng berkata dengan sombong, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa keluarga Fengku akan sangat bodoh? Apa maksud Tuan Feng? Mendengar ini, beberapa petinggi di Jiangsu sedikit terkejut. Ubeo Feng mengertakkan gigi dan berkata, jika bukan karena paksaan dan iming-iming keluarga Meng, bagaimana aku bisa datang ke pertemuan pertukaran? Aku dapat membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuan Feng itu benar. Pada hari itu, anggota keluarga Meng memaksa keluarga Feng untuk menuntut agar keluarga Feng menyerahkan hak menjadi tuan rumah acara tersebut. Aku ada di sana saat itu. Titus Fan juga berbicara. Keluarga Fengku selalu memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Meng, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Meng akan secara paksa mengambil hak dan kepentingan milik keluarga Fengku. Ubeo Feng mengertakkan gigi dan berkata, apa, orang-orang dari keluarga Huang di 8 keluarga besar kota Yan? Judika Wei dan Choki Su tidak mengetahui hal ini, mereka berdua tampak terkejut saat ini. Sebelum keluarga Meng mengirim orang untuk menghubungiku, mereka telah mengisyaratkan bahwa keluarga Huang, salah satu 8 keluarga besar kota Yan, akan menggunakan pertemuan pertukaran Provinsi Jiangping ini untuk mendukung keluarga Meng di Provinsi Jiangping. Kata Ubeo Feng. Yoshua Guan dan Jerry yang sudah menebak kemungkinan ini, yang lain semua terkejut. Tuan Feng, karena keluarga Meng telah mengaku padamu, keluarga Huang seharusnya menjanjikanmu sesuatu jika mereka ingin mendukung keluarga Meng di Provinsi Jiangping, kan? Judika Wei bertanya dengan mata menyipit. Ubeo Feng mengangguk, Jordi Meng memberitahuku selama keluarga Fengku mendukung keluarga Meng. Begitu keluarga Meng mewarisi keluarga kerajaan, keluarga Fengku akan menjadi keluarga pertama di bawah keluarga Meng. Sebelumnya, aku akan mempercayai omong kosong ini, tapi barusan, aku mengetahui bahwa janji yang sama tidak hanya untuk keluarga Fengku. Ubeo Feng berkata dengan jujur. Saat ini, orang-orang di seluruh aula menjadi ribut. Awalnya mengira pertemuan pertukaran ini adalah pertemuan pertukaran untuk 3 kekuatan di ibu kota provinsi untuk mengatur Jiangping. Sekarang sepertinya bukan perpecahan, tapi keluarga Meng ingin menjadi keluarga dominan, dan ada keluarga Huang yang didukung oleh keluarga Huang. Keluarga Fengku hanya ingin hidup mandiri di Jiangping, tidak diperintah oleh keluarga lain. Aku pikir itu bukan hanya keluarga Fengku, itu sama dengan kalian. Ubeo Feng berkata dengan serius, jika kita bergabung, bahkan jika keluarga Meng memiliki keluarga Huang di belakangnya, kita mungkin tidak akan berhasil. Seketika seluruh aula sunyi, dan tidak ada yang berbicara. Dalam hal ini, mari bergandengan tangan. Pada saat ini, Jerry yang tiba-tiba berbicara. Untuk sesaat, mata semua orang tertuju padanya. Ubeo Feng mengerutkan kening, dan berteriak pada Jerry yang, kamu keturunan dari keluarga mana? Apakah kamu ada hak untuk berbicara di sini? Bersambung.